Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa pengikut mata kuliah Bahasa Indonesia. Salam jumpa dan semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, baik-baik saja dan berbahagia. Alhamdulillah, pada hari ini kita bertemu lagi pada materi Bahasa Indonesia, yaitu tata cara penulisan karya ilmiah makalah. Baik, barangkali para mahasiswa sekalian itu sudah sering sekali mendengar kata makalah. Nah, hari ini kita berkesempatan untuk mengupas bagaimana sih menulis makalah yang baik, kemudian mempresentasikannya dengan baik pula. Nah, tetapi pada video kali ini kita akan bahas dulu tentang tata cara penulisan karya ilmiah makalahnya, ya. Baik. Di sini ada terlihat gambar makalah, kemudian tanda love, kemudian mahasiswa. Artinya apa? Makalah dan mahasiswa itu cinta banget. Ya, kenapa dikatakan demikian? Karena ketika menjadi mahasiswa, tugas itu makalah. Tugas itu makalah. Makalah terus ya. Nah, di sini makanya saya katakan bahwa makalah itu cinta banget sama mahasiswa. Ya. Makalah tidak bisa dipisahkan ketika Anda menjadi mahasiswa. Nah, baik. Lalu makalah, tugas yang sering banget dikerjakan mahasiswa, betul ya? Betul. Nah, kata-katanya apa? Bukan tentang tugas selesai atau tidak, tetapi bagaimana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan dari tugas yang kita selesaikan. Wah, ya, kalau kita maknai dari kata-kata ini sangat luas sekali. Kenapa, Bu? Karena katanya begini, bukan tentang tugas selesai atau tidak. Jadi orientasi atau tujuan mahasiswa mengerjakan tugas itu jangan hanya memikirkan yang penting selesai. Jangan hanya itu. Tetapi pikirkan bagaimana saya bisa mendapatkan ilmu, pengetahuan, kemudian pengalaman dari tugas yang saya selesaikan atau yang saya kerjakan. Nah, misalnya dengan mengerjakan makalah. Mudah sekali mengerjakan makalah kalau hanya dengan mengklik tombol di Google makalah bahasa Indonesia. Langsung muncul ya. Nah, itu mudah sekali mengerjakan tugas hanya dengan copy paste di internet. Itu mudah sekali. Tetapi apa? Tetapi pengalaman apa yang bisa didapatkan ketika hanya sekedar mengcopy paste makalah di internet? Apa? Nah, hampir tidak ada kan? Hampir tidak ada pengalaman yang bisa kita dapatkan kalau hanya mengerjakan tugas dengan mengcopy paste di internet. Nah, tetapi bagaimana, Bu? Internet kan sumber ilmu pengetahuan. Benar. Ya. Internet memang sumber ilmu pengetahuan yang saat ini menjadi idola bagi para mahasiswa ketika mengerjakan tugas. Benar demikian. Tetapi hal yang bijak dari mencari bahan atau ilmu di internet itu kita hanya sekedar mencari referensinya saja, bukan copy paste secara menyeluruh. Ya, maksudnya copy paste secara menyeluruh, kita ambil makalahnya, kemudian kita ganti namanya dengan nama kita. Nah, itu namanya copy paste secara menyeluruh dan itu tidak ada, tidak dibolehkan dan tidak mendatangkan manfaat bagi si pembuatnya ya, pembuat kitanya. Nah, kita masuk pada pengertian makalah. Apa itu makalah? Makalah merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang membahas sebuah gagasan atau topik yang telah ditentukan dan wajib mentaati sistematika penulisan ilmiah. Nah, artinya apa?
Artinya, ketika seseorang menulis karya ilmiah, makalah, maka dia harus memperhatikan tata cara atau aturan penulisan dalam karya tulis ilmiah. Jadi tidak bisa seenaknya saja, semaunya saja. Nah, di akademik, makalah sering dijadikan sebagai salah satu tugas yang harus dikerjakan mahasiswa dan dipresentasikan di depan kelas, ya. Baik. Nah, baik, di sini ada pendapat para ahli tentang makalah, ya. Makalah pada dasarnya merupakan tulisan yang berisikan prasaran, pendapat yang turut membahas suatu pokok persoalan yang akan dibacakan dalam rapat kerja, simposium, seminar, dan sejenisnya. Ini menurut Eko, Susilo, dan Bambang, ya. Kemudian ada lagi ahli yang mengatakan makalah adalah karya tulis yang memuat pemikiran tentang suatu masalah atau topik tertentu secara sistematis dan runtut dengan disertai analisis yang logis dan objektif. Ya, artinya bikinlah makalah yang masuk akal, yang bisa diterima, yang benar-benar ada. Ya, jangan menulis makalah misalnya tentang alien ada di bumi. Nah, kira-kira itu masuk akal dan logis tidak? Tidak kan ya? Berarti itu tidak bisa dijadikan sebagai bahan makalah. Nah, kemudian kita akan masuk pada ciri-ciri makalah yang ideal. Nah, baik, sebenarnya makalah yang ideal itu seperti apa? Nah, di sini ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa makalah itu bisa menjadi makalah yang ideal. Yang pertama apa? Yang pertama, makalah harus akurat dan menyeluruh. Ya. Kemudian memiliki sumber inspirasi yang baik. Maksudnya seperti apa? Ya. Akurat dan menyeluruh itu artinya makalah yang kita tulis itu harus menggambarkan secara jelas, kemudian selesai, ya. Jangan menggantung, ya. Kemudian memiliki sumber inspirasi yang baik. Ini artinya setiap kita menulis makalah itu tunjukkan kita itu bersumber dari apa. Misalnya ada bukti pendukung itu adalah berita, atau bukti pendukung lain adalah teori dari dalam buku. Nah, itu artinya memiliki sumber inspirasi yang baik. Nah, kemudian misalnya kita mengambil dari teori bukunya ada 1, 2, 3. Nah, di antara 1, 2, 3 itu kita cek dulu. Yang manakah di antara buku 1, 2, dan 3 ini yang paling baik menurut kita teorinya. Nah, itu bisa kita jadikan bahan juga sebagai ciri dari memiliki sumber inspirasi yang baik. Nah, kemudian seimbang, ya. Ciri makalah yang ideal yaitu seimbang, dalam kurung di sini ya, secara objektif baik dari segi kelemahan maupun kekuatan. Nah, yang namanya makalah ditulis oleh mahasiswa, ditulis oleh seseorang maksud saya ya, itu pasti ada punya kelemahan dan kekuatannya, ya. Nah, baik itu bisa kita paparkan di dalam makalah kita apa saja kelemahan maupun kekuatan dari makalah ini, ya. Kemudian, baik, kita masuk pada cara menyusun makalah. Cara menyusun makalah di sini ada 3. Yang pertama, menyusun pola pikir, kemudian pengumpulan bahan dan pengolahan data, baru yang terakhir adalah penulisan makalah. Yang pertama, menyusun pola pikir. Ya, untuk menyusun pola pikir yang baik, maka harus diperhatikan hal-hal berikut. Yang A, mengenali persoalan. Ya,
Jadi di sini pada tahapan mengenali persoalan, hendaknya sebelum menulis makalah, mahasiswa harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang akan aku tuliskan dalam makalah ini. Apa permasalahannya? Apa persoalannya? Nah, di sini pada tahapan ini mahasiswa harus kenal dulu, kemudian jangan bingung apa yang mau ditulis. Ya, masalahnya kalau persoalannya saja tidak tahu, nanti bingung menyusun hal-hal lainnya, ya. Karena yang namanya makalah itu adalah sesuatu yang ada persoalannya, harus ada persoalannya, harus ada permasalahannya. Ya, baik. Kemudian yang B, menentukan tujuan dan ruang lingkup. Ya. Jadi setelah persoalan didapatkan, lalu kemudian menentukan kira-kira kalau persoalan ini aku selesaikan, tujuannya untuk apa? Oh, tujuannya misalnya untuk memberitahukan, untuk menginformasikan hal-hal baik, hal-hal yang menjadi jawaban atas persoalan yang tadi. Nah, kemudian ruang lingkup. Nah, ruang lingkup ini adalah cakupan yang ingin dikaji dalam makalah. Nah, misalnya ruang lingkupnya adalah kesehatan, ya. Nah, kesehatan misalnya itu adalah ruang besarnya. Nah, di kesehatan misalnya kalian ingin menulis makalah, kan kesehatan misalnya ada bagian pengobatan, kemudian ada bagian misalnya administrasi rumah sakit. Nah, ketika kalian mau menulis makalah misalnya khusus hanya ingin petugas administrasi rumah sakitnya saja, tidak mencakup misalnya bagian pengobatannya, misalnya tidak mengkaji tentang dokternya, tidak mengkaji tentang perawatnya, tapi hanya khusus misalnya petugas rumah sakitnya saja, pegawai administrasi rumah sakitnya saja. Nah, itu namanya ruang lingkup. Cakupan apa saja yang ingin dikaji dalam makalah. Nah, kemudian yang C, menentukan kepada siapa makalah disajikan. Nah, ini barangkali paham ya, karena makalah misalnya tentang administrasi rumah sakit tentu ditujukan kepada misalnya orang-orang yang berkecimpung di dalam administrasi rumah sakit. Baik, kita masuk pada langkah yang kedua, yaitu pengumpulan bahan dan pengumpulan data. Apa yang dilakukan di sini? Nah, bagi seorang pemakalah, sebelum dia menuliskan makalah, tentunya dia harus mengumpulkan dulu bahan-bahan atau data-data yang diperlukan. Misalnya, dari membaca buku, ya. Kemudian majalah, surat kabar, buletin, kemudian hasil penelitian atau misalnya dari bahan jurnal-jurnal yang ada di internet. Nah, itu namanya pengumpulan bahan. Ya, misalnya mahasiswa ingin menulis tadi tentang perilaku baik, misalnya nih ya. Misalnya makalah yang ingin dituliskan topiknya adalah bagaimana berperilaku baik bagi pegawai administrasi rumah sakit. Nah, berarti dia pertama dulu mengumpulkan buku-buku tentang perilaku baik, ya kan? Kemudian misalnya tentang misalnya barangkali ya surat kabar ada berita apa, atau misalnya di dalam surat kabar ada seorang pegawai administrasi rumah sakit misalnya yang berprestasi. Nah, bisa itu dikumpul-kumpulkan ya. Nah, lalu setelah bahan dikumpulkan, baru nantinya kita siap. Apa yang dikatakan siap? Siap ini artinya punya modal dalam membuat makalah. Nah, lalu setelah punya modal, punya masalah, tadi ada pertama tadi kan ada persoalan ya. Nah, setelah punya persoalan, kemudian ada bahan ya, ada buku-bukunya, ada referensinya. Baru tahapan yang ketiga dia akan menulis makalah. Nah, akan tetapi ya,
Di dalam menulis makalah, ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh seorang penulis makalah. Yang pertama, ya, karena makalah ini sifatnya karya tulis ilmiah, maka harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, sebelumnya pada pertemuan yang lalu Ibu pernah mengatakan bagaimana sih sebenarnya bahasa Indonesia yang baik dan benar? Ya, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang tepat konteks dan tepat kaidah. Nah, karena konteksnya saat ini adalah karya tulis ilmiah, maka bahasa Indonesia yang benarnya harus menggunakan sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baku. Nah, jadi tidak bisa menggunakan bahasa daerah di dalam makalah. Kemudian tidak boleh juga menggunakan bahasa perkataan di dalam makalah, harus menggunakan bahasa buku ya, bahasa baku yang seperti di buku. Nah, seperti itu. Kemudian yang B yang harus diperhatikan juga, gunakan kalimat efektif sehingga mudah dicerna oleh pembaca. Nah, apa Bu maksudnya kalimat efektif? Nah, kalimat efektif ini jelas mana subjek, predikat, objek ya, sehingga mudah dicerna. Misalnya Budi bermain bola. Budi adalah subjek, bermain adalah predikat, dan bola adalah objek. Tapi kalau yang tidak efektif itu seperti apa? Hilang misalnya. Bermain bola. Nah, bermain bola itu kan langsung predikat ke objek, tidak ada subjeknya, tidak ada pelakunya. Nah, itu tidak efektif. Tidak mudah dicerna. Kenapa tidak mudah dicerna? Bermain bola, akan timbul pertanyaan si pembaca nantinya, siapa sih yang bermain bola? Nah, begitu ya. Jadi gunakan kalimat efektif, artinya jelas mana subjek, mana predikat, mana objeknya. Kemudian yang C, uraian materi hendaknya berkoherensi. Apa Bu maksudnya berkoherensi? Berkoherensi ini artinya nyambung ya. Nah, kalau bahasa kita kebiasaan itu nyambung antara kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua, paragraf pertama dengan paragraf selanjutnya, itu nyambung. Nah, misalnya lagi ya Ibu contohkan, pada paragraf pertama pemakalah misalnya menjelaskan tentang pengertian pegawai administrasi rumah sakit. Nah, pegawai administrasi rumah sakit adalah orang-orang yang bla 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 gitu ya, sampai selesai. Nah, kemudian pada paragraf yang kedua misalnya malah membahas tentang ini ya, tentang barangkali ya, mohon maaf, cleaning service-nya misalnya, itu kan tidak berkoheren, tidak nyambung ya. Tidak nyambung, kecuali misalnya ada kata penapinya atau kata pengecualiannya disebutkan sebelumnya, baru boleh ya. Nah, itu artinya berkoherensi. Kemudian yang D, pembahasan singkat, jelas, tegas, dan jangan sampai bertele-tele. Nah, jangan juga karena ingin mendapatkan hasil yang banyak atau lembaran-lembaran makalah yang banyak, lalu si pemakalah itu menjelaskan sampai bertele-tele begitu ya. Padahal misalnya cukup dengan 5 kalimat itu paham, bisa dipahami orang. Tapi dijelaskan lagi secara bertele-tele ya. Barangkali kalian bisa membayangkan ketika orang yang berbicaranya bertele-tele ya. Misalnya begini, datang dari mana tadi? Nah, aku tadi datang, tapi aku sebelum datang tadi aku kan berjalanan dulu. Nah, berjalanan itu aku nih kesini. Nah, itu namanya bertele-tele ya. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam penulisan makalah. Kemudian hindarkan kata-kata yang bombastis yang hanya akan mengaburkan isi makalah. Nah, yang bombastis itu Bu maksudnya apa? Bombastis di sini artinya lebay. Nah, jangan menggunakan kata-kata yang berlebihan
ya, yang bombastis, yang berlebihan, yang lebay dalam makalah. Nah, contoh ya, contoh yang sering sekali digunakan orang dalam menuliskan makalah yang seolah-olah itu bombastis, misalnya dia sangat buruk sekali. Nah, sudah sangat, kemudian ada sekali lagi di belakangnya. Itu kan seolah-olah lebay begitu ya. Kemudian bombastis lagi, misalnya dia terlihat. Nah, baik, contoh bombastis lagi ya. Misalnya dia terlihat dahsyat sekali. Nah, dahsyat ya, itu namanya termasuk kata-kata yang bombastis ya. Baik. Kemudian koreksi akhir makalah. Nah, setelah makalah dituliskan nantinya koreksi akhir. Cek, detail. Ceknya sampai 3 kali, kemudian detail lagi ya. Koreksi akhir makalah. Setelah selesai makalah dituliskan, nah kemudian dicek ada tidak yang salah, ada tidak yang ketinggalan, kalimatnya ada tidak yang masih belum baku atau yang tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Nah, baik ya. Selanjutnya kita akan masuk pada sistematika penulisan makalah. Nah, bagaimana penulisan makalah sistematikanya? Nah, ini ada gambaran secara umum atau format makalah secara umum. Hanya ada 3 bagian saja, mudah sekali diingat ya. Yang pertama ada bagian awal, ada bagian inti, ada bagian akhir. Nah, kalau bagian awal biasanya itu dikatakan orang bisa diistilahkan ya sebagai pendahuluan. Ya, bagian awal pendahuluannya. Kemudian bagian inti berupa pembahasannya. Nah, lalu bagian akhir itu sudah tentu adalah penutup, bisa berisi tentang simpulan dan saran. Nah, sekarang kita akan masuki pada bagian awal makalah dulu. Nah, di bagian awal makalah itu ada bagian pertama ya. Di sini ada beberapa bagian A, B, C, D, E. Nah, pada bagian pertama itu ada lembar judul. Nah, di lembar judul apa yang dimuat di sana? Tentu saja judul makalah ya. Judul makalahnya apa? Oh, misalnya judul makalah fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Nah, kemudian di bawahnya ada nama dan NIM. Misalnya nama Husnul Hatimah, NIM-nya A1 B1 misalnya. Berapa begitu ya. Nah, kemudian nama dan tempat perguruan tinggi dan keterangan untuk apa makalah ditulis. Nah, misalnya universitas ya. Nah, misalnya gini saja, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Nah, ini contoh saja ya. Nah, kemudian baru tahun. Nah, akan tetapi ya yang perlu kalian ingat dan pahami, pada bagian lembar judul ini kan gambaran secara umum ya. Gambaran secara umum yang ada di dalam judul di lembar judul ya. Nah, tetapi ada lagi biasanya masing-masing kampus itu mereka punya kebijakan sendiri. Namanya gaya selingkung. Bukan selingkuh ya, selingkung. Nah, artinya apa? Gaya selingkung ini artinya setiap kampus itu mereka punya aturan sendiri dalam penulisan karya tulis ilmiah. Nah, biasanya yang berbeda ada pada lembar judul, kemudian ada pada penulisan daftar pustaka ya. Nah, itu setiap kampus biasanya punya kebijakannya sendiri. Jadi, setelah kalian melihat pemaparan saya di sini, kalian coba cek lagi di buku panduan karya tulis ilmiah milik kampus kalian masing-masing ya, bagaimana cara pembuatan judul, kemudian cara penulisan makalahnya, kemudian juga cara penulisan daftar pustaka. Biasanya daftar pustaka sih yang banyak berbeda ya, dan lembar judul ini biasanya. Nah, kemudian yang B ya. Oh ya, yang terakhir tadi
ketinggalan itu ada tahunnya. Tahun berapa makalah itu dibuat? Misalnya tahun 2020. Nah, kemudian yang B ada kata pengantar. Nah, kata pengantar ini saya rasa sudah banyak juga ya contoh-contoh yang ada. Hanya saja yang perlu digarisbawahi pada kata pengantar ini ya, tolong di kata pengantar ini perhatikan penulisan ejaannya. Ya, bagaimana menuliskan Allah Subhanahu wa taala ketika disingkat atau Nabi Muhammad SAW ketika disingkat ya. Kadang-kadang mahasiswa itu sering banyak yang tidak sesuai pedum ya, tidak sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ketika menuliskan singkatan untuk Tuhan, kemudian singkatan untuk nama nabi begitu ya, tidak sesuai. Nah, itu harus dicek. Karena apa? Karena ini karya tulis ilmiah ya. Harus benar, harus sesuai tadi dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian daftar isi. Nah, daftar isi ini biasanya ditulis atau diberi halaman itu bagian akhir ya, setelah makalahnya selesai, baru daftar isi menyesuaikan dengan halaman-halaman yang telah dituliskan tadi. Misalnya, pendahuluan jadi halaman berapa ya. Nah, kemudian yang D itu daftar gambar dan daftar tabel bila ada. Bila tidak ada ya tidak usah ya. Baik. Nah, ini contoh lembar makalah. Nah, di sini kan ada contoh lembar judul dan kata pengantar. Nah, ini contohnya adalah STIKIP STKIP PGRI Bandar Lampung 2010 ya, karena dulu saya lama ini ya membuat materinya ini, jadi ini adalah contoh yang lama ya. Sudah 10 tahun yang lewat tulisan ini ditulis ya. Nah, kemudian kata pengantar. Nah, di sini puji syukur penulis sampaikan kehadirat Tuhan yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan. Nah, ini sudah diusahakan ya sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, contoh lembar makalah daftar isi ya. Nah, ini kata pengantar, daftar isi, ada pendahuluan, ada pembahasan. Nah, di pembahasan ada sub-sub bagian lagi ya. Nah, ini harus diperhatikan ya. Nih, penulisan biasanya ada Romawi, ada angka. Nah, ini juga harus diperhatikan ya. Nah, sekarang kita masuk pada bagian inti makalah. Nah, bagian inti makalah setelah tadi ada bagian pendahuluannya ya. Sekarang kita masuk pada bagian inti makalah. Nah, di bagian inti makalah di sini ada lagi yang spesialnya ya. Ada pendahuluan, ada permasalahan, ada pembahasan, ada kesimpulan dan saran, dan ada penutup. Ya. Ada penutup. Nah, bagaimana itu? Kita akan pahami satu-satu dulu. Nah, contoh lembar makalah ada pendahuluan ya, ada pembahasan. Nah, ini. Nah, apa pokok pentingnya? Nah, ketika membuat sebuah pendahuluan ya, itu perhatikan pada bagian pendahuluan, bagian dari makalah yang berusaha mengantarkan pembaca ke arah pokok permasalahan yang disajikan. Ya. Jadi inti dari pendahuluan ini adalah alasan mengapa makalah itu Anda tuliskan ya. Pokok pentingnya apa? Latar belakang yang ada di dalam pendahuluan itu apa? Alasannya, latar belakangnya apa sih sebenarnya yang menjadi alasan makalah ini dituliskan? Nah, itu harus dijelaskan pada bagian pendahuluan. Nah, kemudian masuk pada permasalahan. Setelah tadi di pendahuluan ada permasalahannya, itu tadi persoalannya apa. Nah, biasanya ada rumusan masalah. Nah, merupakan kesulitan yang ingin dipecahkan manusia. Nah, masalahnya apa? Rumusan masalahnya apa? Maka dituliskan di sini di dalam bagian permasalahan ini ya. Nah, kriteria untuk membuat masalah itu bagaimana? Membuat masalah ya. Yang pertama, apakah masalah tersebut berguna untuk dipecahkan? Nah, misalnya
tadi tentang bagaimana perilaku pegawai administrasi rumah sakit yang baik ketika menghadapi pasien. Nah, kira-kira kalau rumusan masalahnya seperti itu, berguna tidak untuk dipecahkan? Tentu saja berguna ya. Nah, tetapi misalnya yang tidak berguna apa? Yang tidak berguna misalnya tentang apakah alien turun ke bumi. Nah, itu kan tidak berguna untuk dipecahkan. Ngapain kita mempermasalahkan alien turun ke bumi atau tidak ya? Nah, kemudian yang B, apakah masalah tersebut menarik untuk dipecahkan? Nah, menarik tidak? Masalah tentang bagaimana perilaku yang baik pegawai administrasi rumah sakit ketika menghadapi pasien. Tentu menarik ya. Orang-orang kan pasti ingin tahu bagaimana pegawai administrasi rumah sakit ketika misalnya menghadapi keluarga pasien yang marah-marah, yang emosional ketika datang menghadapi mereka. Nah, pasti menarik kan? Apakah juga harus dihadapi dengan emosional ya? Atau sama-sama misalnya berkacak pinggang, sama-sama mengeluarkan emosi. Nah, itu kan menarik ya untuk diketahui lebih jauh ya. Kemudian apakah data yang tersedia cukup untuk memecahkan masalah tersebut? Ya. Apakah datanya tersedia? Oh, misalnya terkait dengan perilaku baik pegawai administrasi rumah sakit, datanya ada. Tinggal datang saja misalnya, contoh ya, datang saja misalnya ke rumah sakit Ratu Zaleha ya. Pasti ada pegawai administrasi rumah sakitnya. Namun, ketika kita ingin memecahkan tadi masalah alien, datanya ada tidak? Nah, kan? Kalau tidak ada ya, buat apa permasalahan itu diselesaikan? Ya? Nah, baik, lalu kita masuk pada bagian pembahasan. Nah, apa yang ada di bagian pembahasan? Nah, bagian pembahasan ini merupakan isi dari makalah. Apa isi dari makalahnya? Berupa uraian yang relevan dengan ruang lingkup. Uraian yang membahas pemecahan masalah sesuai dengan topik. Nah, jadi pertanyaan yang ada di bagian rumusan masalah, kemudian alasan yang ada di latar belakang akan dibahas di bab 2 ini. Di bagian pembahasan ini akan dibahas secara detailnya ya. Misalnya tadi rumusan masalahnya adalah bagaimana perilaku pegawai administrasi rumah sakit ketika menghadapi pasien atau ketika menghadapi keluarga pasien yang marah-marah misalnya ya, yang berperilaku tidak baik. Nah, lalu di sini dijelaskan dalam buku ini teorinya begini, pegawai administrasi rumah sakit harusnya melakukan menunjukkan sikap yang loyalitas yang tinggi misalnya. Nah, dijawab di dalam pembahasan sini. Nah, jadi misalnya rumusan masalah kalian ada 3, ada 4 misalnya di bagian rumusan masalah, maka di pembahasan harus dijelaskan 4 poin ini minimal ya. 4 poin ini harus terjawab di bagian pembahasan. Nah, setelah pembahasan selesai, lalu ada kesimpulan dan saran ya. Kesimpulannya apa, kemudian yang disarankan apa. Nah, lalu ditutup dengan bagian penutup ya. Biasanya penutup ini masuk pada kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran itu ada di bagian penutup ya. Nah, kemudian bagian akhir makalah. Apa yang ada di bagian akhir? Nah, tentu saja adalah daftar pustaka. Jadi apa Bu daftar pustaka? Nah, daftar pustaka ini ketika kalian tadi mengambil pendapat dari beberapa buku, dari beberapa referensi, nah maka di bagian daftar pustaka atau daftar rujukan harus dicantumkan pemilik bukunya ya, penulisnya ya. Kalau pemilik buku bisa jadi kalian pemilik buku ya, tapi penulis bukunya siapa? Misalnya di sini namanya Diang Sasmita ya. Karena ini tadi saya katakan saya menjelaskannya secara aturan universal ya, secara aturan yang ada di Indonesia ya, maka nama pengarang itu harus dibalik ya. Nama pengarang harus dibalik, nama belakangnya duluan, lalu nama awalnya ya. Seperti ini, nama dia yang sebenarnya adalah Diang Sasmita, tapi dibalik menjadi Sasmita, Diang, titik.
Nah, ini kalian lihat lagi aturan yang ada di kampus kalian masing-masing ya. Bisa jadi ada yang tidak dibalik-balik ya, tergantung kampus masing-masing. Nah, kemudian di sini tahun terbit 2017, kemudian judulnya Tata Cara Penulisan Makalah yang Baik dan Benar ya. Tata cara penulisan makalah yang baik dan benar ini adalah judul buku. Ya. Judul buku, kemudian ketika judul buku itu penulisannya dimiringkan. Nah, lalu ada kata Banjarbaru. Banjarbaru itu adalah tempat terbit. Titik 2, kemudian spasi Al-Falah Press ya. Ini adalah penerbitnya. Nah, kemudian itu contoh ketika mengambilnya dari buku. Nah, tetapi kalau referensi kalian mengambil dari internet, nah itu punya aturan lagi. Nah, ini contohnya ya. Ada Husen, Anang Husen ya 2017, santri dan modernisasi zaman dalam kurung online ya. Titik kemudian alamat websitenya www.birmingham ya .acid ya. Nah, dan seterusnya. Kemudian bentuknya misalnya PDF. Nah, titik diakses 24 Agustus 2017. Nah, ya. Nah, ini kan diketahui seperti ini kan jelas begitu ya. Apakah dia secara online, kemudian alamat websitenya ada, kemudian PDF kah atau tidak, kemudian tanggal aksesnya tanggal berapa. Nah, itu beda-beda ya. Jadi tidak semua referensi itu cara penulisan daftar rujukannya sama, tidak bisa. Ya, beda-beda. Kalau mengambilnya di buku, maka beda ketika mengambil di internet. Kemudian ketika mengambil di internet, beda lagi ketika mengambil referensi dari koran. Beda-beda ya. Ada saja ini tata caranya. Bisa kalian cari ya, bisa kalian cari di bagaimana cara penulisan daftar pustaka yang benar ya. Nah, baru lampiran. Lampiran ini jika ada ya, jika ada lampirannya. Hal-hal yang bisa dilampirkan misalnya apa saja. Boleh berupa datanya, kemudian boleh berupa foto ya. Jika ada saja. Nah, ini contoh daftar pustaka. Biasanya kalau dalam makalah ini dia punya lembarnya tersendiri ya. Beda, jangan digabung dengan lembar pembahasan sebelumnya ya. Nah, rujukan berupa karya terjemahan. Nah, ini contoh saja ya. Contoh ketika bukunya adalah buku terjemahan. Nah, ini beda lagi kan. Nah, baik, itu tadi dulu ya pembahasan tentang penulisan karya ilmiah makalah. Baik, sampai bertemu di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.